Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Istiqomah, NPM 5017086, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Lubuk Linggau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perbedaan dan perubahan pada kurikulum 2013 dan 2006. Pertama yang akan kita bahas yaitu perbedaan umumnya. Nah, pada kurikulum 2013, standar kompetensi lulusan ditentukan terlebih dahulu. Baru setelah itu ditentukan standar isi yang berbentuk kerangka dasar kurikulum. Sedangkan pada kurikulum 2006, standar isi ditentukan terlebih dahulu. Baru setelah itu ditentukan standar kompetensi lulusannya. Selanjutnya, di kurikulum 2013, aspek kompetensi lulusan ada keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sedangkan pada kurikulum 2006 lebih menekankan pada aspek pengetahuan. Selanjutnya, pada kurikulum 2013, jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibanding KTSP. Nah, pada kurikulum 2006, jumlah jam pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran lebih banyak dibandingkan kurikulum 2013. Selanjutnya, pada kurikulum 2013, proses pembelajaran setiap tema di jenjang SD dan semua mata pelajaran di jenjang SMP, SMA, dan SMK dilakukan dengan pendekatan ilmiah. Sedangkan pada kurikulum 2006, standar proses dalam pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Pada kurikulum 2013, teknologi informasi dan komunikasi bukan sebagai mata pelajaran, melainkan sebagai media pembelajaran. Nah, sedangkan pada kurikulum 2006, teknologi informasi dan komunikasi atau yang sering disebut dengan TIK itu dijadikan sebagai mata pelajaran. Selanjutnya, pada kurikulum 2013, standar penilaian menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Sedangkan pada kurikulum 2006, penilaiannya lebih dominan pada pengetahuan saja. Nah, yang terakhir, pada kurikulum 2013, pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib, sedangkan pada kurikulum 2006, pramuka bukan ekstrakurikuler wajib. Selanjutnya, perbedaan dan perubahan yang ditinjau dari prosesnya. Yang pertama, pada kurikulum 2006, proses pembelajaran yang lebih dominan adalah aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Sedangkan pada kurikulum 2013, dalam proses belajar mengajar, nantinya yang lebih dominan adalah afektif, psikomotorik, baru kognitif. Artinya, siswa dalam proses belajar lebih menonjolkan afektif dan psikomotoriknya. Yang kedua, kurikulum 2013 sangat menekankan penyeimbangan antara aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Berbeda dengan KTSP atau kurikulum 2006 yang pada tahap implementasinya cenderung lebih fokus pada aspek kognitifnya. Perubahan standar penilaian pada kurikulum 2006, penilaian yang dilakukan cenderung menggunakan penilaian akhir tanpa ada penilaian pada proses pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan dan perubahan yang ditinjau dari penilaiannya. Yang pertama, pada kurikulum 2013, tantangan masa depan yang dihadapi yaitu arus globalisasi, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, dan ekonomi berbasis pengetahuan. Yang kedua, kompetensi masa depan, yaitu meliputi kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemampuan menjadi warga negara yang efektif, dan kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda.
Yang ketiga, fenomena sosial yang mengemukakan seperti perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, kecurangan dalam berbagai jenis ujian, dan gejolak sosial. Yang keempat, persepsi publik yang menilai pendidikan selama ini terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif, beban siswa yang terlalu berat dan bermuatan karakter. Pada kurikulum 2006, kurikulum belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang ketiga, beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan, misalnya pendidikan karakter, metodologi, pembelajaran aktif. Terakhir, yang akan kita bahas yaitu mengenai perbedaan dan perubahan yang ditinjau dari esensialnya. Pada kurikulum 2013, tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lain dan memiliki kompetensi dasar yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai penghela mata pelajaran lain. Yang keempat, semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama melalui mengamati, menanya, mencoba, dan menalar. Selanjutnya, yang nomor 5, bermacam jenis konten pembelajaran diajarkan terkait dan terpadu satu sama lain. Nah, sedangkan pada kurikulum 2006, mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu. Kedua, mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi dasar sendiri. Selanjutnya, tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan berbeda. Selanjutnya, tiap jenis konten pembelajaran diajarkan terpisah. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.